Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Okay, well, today we meet again here with Miss Uchi. And today we will learn about narrative text. Well, narrative text consists of four parts. For the first is definition and function, and the second is type of narrative text, and the third is generic of structure, and the last is the language features of the narrative text. Well, now we are going for the first part. It is a definition and function of narrative text. Narrative text is the kind of text that tells imaginary stories of one or more characters who face certain situations, which are made with an aim to entertain or amuse the readers. Yang artinya, teks naratif adalah salah satu jenis atau bentuk teks satu karakter atau mungkin bisa lebih dari satu karakter, 2 atau 3 dalam menghadapi situasi tertentu yang dibuat itu dengan tujuan untuk menghibur para pembaca. Well, now we are going to the second part. It is about types of narrative text. There are folk tale atau biasa dikatakan dengan cerita rakyat. Cerita rakyat ini adalah sebuah cerita yang berasal dari budaya populer. Biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Dan yang kedua, fairy tale. Dari fairy tale ini biasa dikatakan dengan dongeng. Dongeng itu bisa dimaknai yaitu cerita anak-anak tentang makhluk atau tempat di mana cerita tersebut merupakan hanya hayalan semata. Dan yang ketiga yaitu fable, or biasa dikatakan fable in Indonesia, yang diartikan bahwa fable ini adalah sebuah cerita atau sebuah cerita pendek, biasanya dengan hewan sebagai karakter, atau bisa ya beberapa hewan atau mungkin hewan-hewan tertentu yang telah ditentukan oleh si pembuat cerita. Oke? Next, still type of the narrative text berikutnya adalah legend atau legenda. Jadi ini sebuah cerita tradisional, kadang-kadang dianggap sebagai sejarah tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi hanya berupa khayalan semata. Dan selanjutnya adalah romance or roman. Jadi roman ini biasa diartikan sebagai cerita yang berfokus pada hubungan dan cinta romantis antara dua orang. Dan selanjutnya science of fiction atau fiksi ilmiah, yang dimaknai yaitu fiksi berdasarkan imajinasi kemajuan ilmiah atau masa depan. Next, we are going to the third part of the narrative text. It is about the generic structure of the narrative text. Perlu diingat, anak-anakku sekalian, bahwa setiap bentuk dari teks itu selalu ada yang namanya generic structure, ya, atau strukturnya ya. Nah, the generic structure of narrative text including first is orientation. It is about opening paragraph where the characters in the story. Next, the second, the generic structure of the narrative, it is a complication. The complication where the problem in the story developed, atau bisa dikatakan complication ini biasanya terdapat pada paragraf setelah paragraf pertama ya, di mana menceritakan awal masalah yang menyebabkan krisis atau klimaks. Complication biasanya juga melibatkan karakter utama ya. Kadang di mana terjadinya awal penyebab dari problem atau permasalahan dalam sebuah cerita, ini dikatakan the complication. We are going to the third of the generic structure of narrative text. It is a resolution. Resolution is where the problems in the story are solved. Diartikan bahwa resolution ini
dalam naratif teks itu setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya. Jadi di mana ada masalah selalu ada penyelesaian. Jadi bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau bisa dikatakan dengan happy ending atau tidak sedikit pun tragis atau menyedihkan or sad ending. Atau moral ya, atau saran, the moral value atau nilai-nilai moral dalam sebuah cerita, atau biasa saran, bisa juga berupa pengajaran dari penulis atau pesan moral yang ingin disampaikan dari penulis cerita. Okay, next we are going to the language features of narrative text. For the words is menggunakan simple past atau past continuous tense. Jadi ini adalah merupakan language features dari narrative text. Yang pertama menggunakan simple past atau past continuous tense. For example, their only son, Sang Kuryang, was so born and grew up to be a handsome and healthy boy. He always played with his very loyal dog Tumang. He did not know that he was actually his father, because Dayang Sumbi hid the secret from him. Sang Kuryang liked to hunt in the wood, of course with Tumang. She told him the thought again and again, but he would not believe her. She was thinking hard to find a way not to marry him. Perlu diingat anak-anakku sekalian, di sini adalah language feature dari narrative text itu cirinya menggunakan simple past atau past continuous. Dalam contoh ini Ibu sudah menandai dengan warna merah ya, tulisan warna merah. Di sini ada was, so born, dan seterusnya ada grew, live, late, he did not know, and etc. Ini adalah penanda dari language features of simple past atau past continuous. Next, the second language feature of narrative text it is menggunakan adverb of time ya, adverb of time. For example, once upon a time in the West Java, Indonesia, lived a prince named Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving clothes, but sometimes she could be very lazy. One day, her weaving tool fell, but she was too lazy to get it herself. She sought it out. Can anybody help me to get tools? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you. Nah, anak-anakku sekalian, di sini adalah merupakan contoh dari language feature menggunakan adverb time. Yang mana adverb time tersebut adalah a long time ago, one day, in the morning, in the next day, immediately, and etc. Ya. First, then, after that, before, please, finally, and etc. Next, the language feature for the church of narrative text. Ya, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, or direct and indirect speech. Kita lihat contohnya, kalimat langsung atau direct speech. Contohnya adalah, can anybody help me get my tools? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you. Ini adalah contoh dari kalimat langsung ya. Adakah orang yang ingin mengambilkan alat tenun saya? Jika kamu adalah seorang perempuan, maka saya akan menjadikan saudara saya. Dan jika kamu adalah laki-laki, maka saya akan menikahimu. Nah, ini adalah merupakan contoh kalimat langsung. Dan yang kedua, kalimat tidak langsung or indirect speech. Ya, contohnya adalah she asked him to make her a lake and a boat in the night. Dia di sini ada Dayang Sumbi meminta kepada Sang Kuryang to make her untuk membuatkannya sebuah danau dan perahu dalam waktu semalam.
for the last 10